Selamat siang Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang pengawasan keuangan daerah. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengawasan. Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan kebijakan, instruksi, rencana, dan ketentuan yang berlaku. Tujuan untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, pelanggaran, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas organisasi. Pelaksanaan pengawasan dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung satuan unit organisasi atau TK pusat maupun daerah dalam kurung Waskat. Yang kedua, pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan. Yang terakhir, aparat pengawasan terdiri dari eksternal dalam kurung BPK, dari internal dalam kurung BPKP, Itjen, Irtama, Inspektorat, Prof atau Kap atau Kota. Tanggung jawab setiap pemimpin di setiap lini. Sasaran pengawasan adalah mewujudkan dan meningkatkan efisiensi, efektivitas, rasionalitas, dan ketertiban dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Hasil pengawasan harus dijadikan masukan oleh pimpinan dalam mengambil keputusan atau harus ditindaklanjuti. Pengawasan melekat dilakukan yang pertama melalui penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tupoksi beserta uraiannya yang jelas. Yang kedua, melalui perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam pelaksanaannya oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan, melalui rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja antar kegiatan tersebut, dan hubungan antar berbagai kegiatan beserta sasaran yang harus dicapainya. Yang berikutnya, melalui prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari atasan kepada bawahan. Yang berikutnya, melalui pencatatan hasil kerja serta pelaporan yang merupakan alat bagi atasan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan serta penyusunan pertanggungjawaban baik mengenai pelaksanaan tugas maupun pelaksanaan pengelolaan keuangan. Dan yang terakhir, melalui pembinaan personil terus-menerus agar pelaksanaan menjadi unsur yang mampu melaksanakan dengan baik tugas menjadi tanggung jawabnya yang tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan tugas. Yang berikut, pengawasan intern. Pengawasan intern adalah proses kegiatan audit review, evaluasi pantauan dan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberi keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Pengawasan versus audit. Audit adalah salah satu cara yang digunakan dalam melakukan pengawasan, pengumpulan dan penilaian bukti-bukti yang menjadi pendukung informasi kuantitatif entitas untuk menentukan dan melaporkan sejauh mana kesesuaian antara informasi kuantitatif dengan kriteria yang ditentukan. Jenis audit terbagi menjadi 3. Yang pertama, audit laporan keuangan atau yang disingkat audit LAPKEU, dalam rangka pemberian opini tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam LKPP atau LKPD. Yang kedua, audit kinerja. Audit atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara atau daerah diselenggarakan secara ekonomis,
efisien, serta memenuhi sasaran secara efektif. Yang ketiga, audit tujuan tertentu. Audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan kinerja, termasuk dalam audit atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan audit investigatif. Audit LabQ. Audit LabQ di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, objek audit. Objek audit dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama LRA, yang kedua neraca, yang ketiga laporan kas, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Audit LabQ yang kedua yaitu kriteria yang digunakan. Di sini kriteria yang digunakan ada 3 bagian. Yang pertama, standar akuntansi pemerintah, yang kedua prinsip-prinsip pengendali intern, yang ketiga peraturan perundang-undangan. Ketiga dari audit LabQ yaitu laporan hasil audit memuat opini. Ada 4 jenis opini. Yang pertama, opini merupakan pernyataan profesional mengenai kewajaran LabQ yang disajikan didasarkan kriteria. Yang kedua, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah. Yang ketiga, kecukupan pengungkapan. Yang keempat, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Audit kinerja. Di sini audit kinerja dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, objek audit adalah kegiatan, program, dan sistem pengendalian intern Pemda. Yang kedua yaitu aspek-aspek kinerja. Di sini aspek-aspek kinerja yang pertama ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Yang ketiga kriteria. Di sini kriteria dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama standar pelayanan minimal, yang kedua ke performance indikator, yang ketiga standar kinerja, dan yang keempat best practice dan lain-lain. Yang keempat dari audit kinerja yaitu laporan hasil audit. Atas kinerja memuat semua temuan, kesimpulan, dan rekomendasi audit dengan tujuan tertentu. Audit dengan tujuan tertentu meliputi antara lain: 1. Pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan. 2. Pemeriksaan atas PIP. 3. Pemeriksaan investigasi. Kriteria peraturan perundang-undang, ketentuan SPI yang efektif, prosedur yang disepakati bersama, dan lain-lain. Laporan hasil audit membuat kesimpulan: 1. Kerugian keuangan negara atau daerah. 2. Kerugian pemerintah. 3. Ketidaktertiban administrasi. 4. Ada tidaknya indikasi pidana korupsi melalui audit investigasi. Permasalahan hasil audit BPK secara umum terdapat 6 bagian. Yang pertama, ketidaktertiban administrasi keuangan. Yang kedua, ketidakketetapan dalam penggunaan dana. Yang ketiga, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Yang keempat, pertanggungjawaban penggunaan dana yang tidak didukung dengan bukti-bukti yang memadai. Yang kelima, penggunaan dana yang tidak jelas pertanggungjawabannya. Yang keenam, penggunaan dana yang merugikan keuangan daerah. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik terdapat 4 bagian. Yang pertama, perlunya pemahaman tentang pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam PP nomor 58 tahun 2005 dan Pemekdari 13 tahun 2006, Pemekdari 59 tahun 2007. Yang kedua, perlu dibangun SPI yang mampu mencegah penyimpanan dan kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Yang ketiga, perlu dirancang diimplementasikan SKD
yang mampu mengajukan laporan keuangan secara cepat dan akurat. Yang terakhir, menyiapkan SDM yang memahami akuntansi keuangan daerah pada masing-masing SKKD.